Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fisika gaya Lorentz akan menjelaskan tentang apa itu gaya Lorentz dan kami akan membuat benda penerapan gaya Lorentz di kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iqbal Nugraha. Saya Dwi Haila Putri. Saya Korea Tulaulia. Saya Putri Pararum. Saya Diva Novianti. Saya Dias Erlangga. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go. Saya akan menjelaskan materi mengenai gaya Lorentz. Gaya Lorentz sendiri itu adalah sebuah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik di dalam sebuah medan magnet. Nah, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita alirin dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya ini bisa kita sebut sebagai gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz sendiri dia itu dikembangkan oleh Hendrik Arnold Lorentz, yaitu seorang fisikawan dari Belanda yang lahir pada tanggal 18 Juni 1853 di Arnhem, Belanda. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu kita bisa lihat di speaker dan kereta cepat, yang dimana speaker bekerja dengan prinsip gerak partikel bermuatan listrik dalam medan magnetik untuk menghasilkan suara. Ketika sinyal listrik melewati kumparan suatu dalam speaker, medan magnetik akan dibuat dan gaya Lorentz akan diterapkan pada bagian konus speaker. Sebagai hasilnya, konus speaker akan bergerak maju dan mundur menghasilkan gelombang suara yang dapat didengar. Nah, next kita akan membahas mengenai kereta cepat. Nah, kereta cepat ini dia itu menggunakan teknologi yang bisa kita sebut maglev atau levitasi magnetik. Nah, si maglev atau levitasi magnetik ini adalah suatu teknologi yang mengaplikasikan prinsip gaya Lorentz untuk mengangkat dan menggerakkan sebuah kendaraan di atas medan magnetik tanpa menggunakan roda atau ban. Teknologi ini dapat menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi dan pergerakan yang lebih mulus dibandingkan dengan kendaraan berbasis roda. Nah, dapat kita ketahui juga bahwa gaya Lorentz itu memiliki rumus seperti ini. Terima kasih. Saya Dwi Haila Putri dan saya di sini ditemani oleh teman saya yang bernama Diva Novianti. Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan apa-apa saja tuh bahan yang digunakan dalam pembuatan gaya Lorentz. Nah, yang pertama itu ada 1 lembar kertas pasir, ada beberapa baterai, dan juga 2 buah magnet. Kemudian ada juga Gunting dan ada mancis, lalu ada tang gajah dan kabel. Di sini kami menggunakan dalamnya saja, yaitu kawatnya. Guys, di sini kami menggunakan tambahan barang yaitu gabus dan kabel kecil. Oke, baik. Saya DS Erlangga dan ini rekan saya. saya Korea Akila Aulia. Di sini kami akan membuat contoh penerapan gaya Lorentz. Baik, pertama kita mengupas ininya ya guys, kabelnya untuk mengambil tembaga yang di dalamnya guys. Oke. Sudah jadi guys, disatukan gini semua kabel-kabel ini, kawat tembaganya. Setelah itu ini kita bagi 2 sama rata ya. Tunjukkan ya. Kayak gini. Jadi bagi 2. Tada. Nah, ini sudah jadi guys. Dibagi 2 jadi kabelnya. Nah, selanjutnya kalau yang satu lagi ini yang panjang, kita ambil baterai, kita lilitkan di sekitaran tengahan baterainya seperti ini. Diapain kor itu kor? Diputar-putar supaya kawatnya tidak meluber, menyatu seperti nggak kayak gini. Tidak lumer ya? Nah, jadi kayak gini, rapi. Oke. Setelah jadi seperti ini, yang bulat seperti ini dan rapi, selanjutnya kita akan masuk tahap pengamplasan untuk mengamplas ujung-ujung bagiannya semuanya. Oke, baik. Selanjutnya kita proses kertas pasir atau pengamplasan.
setelah sudah diampas ujung-ujungnya, setiap paling ujung ini, selanjutnya kita ambil baterai. Jangan kita ambil yang sudah yang diukur sama panjang ini, ambil satunya, kita lilitkan pada ujung baterai yang menonjol. Udah, ini adegan silent kok, jadi santai aja. Oke, lakukan hal yang sama dengan kawat satu lagi. Kita pakai suara Google bisa sih sebenarnya. Nixon. Iya, suara Google. Oh, salah gembira. Bisa. Pertama-tama kita sediakan gabus sebagai alas, magnet yang kuat, kawat tembaga yang di dalam kabel dan dibentuk seperti ini. Ini untuk yang berputarnya, dan ini untuk ke baterainya. Kita sediakan baterai seperti ini. Alat-alatnya ada ini, gunting dan kertas pasir untuk ke kawatnya ini. Sini. Aku agak merengin ya, biar nampak. Oke semua, jadi kita sudah sampai di akhir video. Terus ini videonya berakhir, saya akan memberikan kesimpulan dan saya ingin merangkum apa saja yang sudah kami lakukan. Yang pertama sudah pasti itu ada penjelasan materi, ya, pengenalan materi mengenai apa itu gaya Lorentz. Mungkin teman-teman lupa, saya akan mengingatkan kembali kalau gaya Lorentz itu merupakan gaya yang terdapat di dalam fisika, di mana gaya tersebut terdapat magnet dan listrik yang saling berhubungan, istilahnya seperti itu. Dan juga kami sudah membuat benda yang menggunakan sistem hukum penerapan gaya Lorentz ini. Ya, sudah dijelaskan, sudah dibuat juga oleh teman-teman saya. Di sini saya hanya ingin memberikan kesimpulan saja. Kesimpulannya apa? Gaya Lorentz ini merupakan gaya yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Mungkin teman saya atau orang sudah memberikan contohnya seperti speaker, dan juga kalau kalian cari di Google itu yang pertama kali keluar terhadap contoh penerapan gaya Lorentz itu adalah motor listrik. Oke. Nah, tapi contoh-contoh yang lainnya itu udah banyak, itu seperti AC yang ada di rumah kalian dan juga speaker dan loudspeaker. Mereka semua itu menggunakan yang namanya sistem dari gaya Lorentz atau hukum Lorentz ini. Nah, bagaimana mereka bisa ada dalam benda-benda tersebut? Tentu saja karena ada yang membuat sebuah benda yang menjalankan gaya Lorentz. Dan saat benda tersebut digabung-gabungkan, dirangkai menjadi sebuah benda lagi yang lebih besar, dia dapat berfungsi untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya AC. Kita ambil contoh saja, AC deh. Kita ambil contoh saja satu speaker. Jangan speaker, kita ambil AC saja. Nah, seperti contoh AC. AC itu sebuah benda yang besar yang dimana dia dapat mengeluarkan udara yang dingin. Udara yang dingin.
Dimana itu akan membantu kita di saat kita sedang kepanasan. Nah, di dalam AC sudah pasti ada komponen-komponen AC kan, ada komponen-komponennya. Itu sudah termasuk bodinya yang membuat bentuknya seperti AC. Nah, di dalam komponen-komponen ini pasti ada sesuatu atau sebuah struktur yang berjalan sesuai hukum Lorentz, sehingga AC ini dapat mengeluarkan udara dingin. Nah, oke, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu mempelajari gaya Lorentz ini akan mendatangkan banyak sekali keuntungan untuk kita ya. Seperti kita tahu tadi kan gaya Lorentz itu kalau diterapin itu bakal menjadi benda yang memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa kata kalau kita bisa membuat benda tersebut? Jadi kita bisa membuat sebuah benda baru yang masih berdasarkan hukum Lorentz, tapi ini benda baru yang belum terpikirkan. Nah, kalian bisa memiliki hak cipta terhadap benda tersebut dan benda tersebut bisa dijual. Kalian akan mendapatkan uang tentu saja. Tapi tidak hanya uang, kalian juga akan mendapatkan ilmu. Tapi sebelum ke sana, sudah pasti kita harus mempelajari lebih dalam lagi tentang apa itu gaya Lorentz. Kita tidak bisa hanya mengetahui rumus dasar dan pengertiannya saja. Kita harus mendalami agar kita bisa menerapkan hukum gaya Lorentz dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja video. Itu saja video dari kami kelompok fisika yang mendapatkan judul gaya Lorentz sudah menjelaskan materi serta membuat benda dengan penerapan hukum gaya Lorentz. Kami harap video ini dapat meningkatkan minat dari teman-teman terutama terhadap fisika dan hukum Lorentz. Baik, sampai dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili teman-teman saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Goodbye.